Hari ini kita kedatangan teman baru. Ayo silakan masuk dan perkenalkan diri kamu. Ya Allah, semoga di sekolah Randy kali ini Randy dapat teman-teman baik. Amin. Halo semua. Namaku Randy. Semoga kita dapat berteman baik. Guys, dikirain cogan, ternyata cocu. Cocu apa tuh? Cowok cupu. Sudah, jangan berisik. Silakan Randy, duduk di sana ya. Nilai ulangan harian tertinggi kali ini diraih oleh... Pasti NASA kan, Bu? Iyalah, secara kan NASA paling pinter di kelas kita. Randy dengan skor 100. Harusnya gue yang dapat nilai yang di kelas. Dasar yang sialan. Boy, cupu! Sombong banget loh, dipanggil gak nyaut. Lo mau ini? Ups, sorry. Bekalnya udah jatuh ke bawah. Ini akibatnya kalau lo berani ngerebut posisi gue di kelas, Ren. Lo gak apa-apa? Pasti ini bukan kali pertamanya dia diperlakukan kayak gini. Pagi, bro. Kalau dipanggil orang tuh nyaut, bodoh. Percuma Riz lo ngomong sama dia. Kenapa tuh? Dia kan gagap. Udah gagap, cupu lagi. Paket lengkap ya guys. Wah, Nas, kayaknya si cupu mau caper lagi nih ke guru. Karena gue mengakui bahwa lo anak yang rajin, silakan kerjain ulang tugas lo kalau lo bener-bener rajin. Ya Allah, Randy salah apa? Kenapa NASA sekarang malah ganggu Randy? Butuh bantuan? NASA sama teman-temannya emang suka gitu. Dia bahkan sampai dikasih gelar preman sekolah sama yang lain. Gue cuma mau bilang, lo sabarin aja. Mereka emang suka ganggu orang lain. Tapi biasanya sih cuma sebentaran kok. Gua paham kok jadi lo mau berteman. Emangnya Tito mau berteman sama orang kayak Randy? Gak ada alasan untuk berteman sama orang baik kayak lo, Ren. Udah ya, mulai hari ini kita temenan. Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA mau dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik. Dasar Randy sialan. Gara-gara dia, gue jadi dimarahin Papa. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk ujian hari pertama? Baik, silakan kerjakan ujian dengan teliti dan benar. Lihat aja lo, Ren. Kali ini, lo gak bakal bisa ngerebut posisi gue lagi.
Gue ada ide. Randy, kenapa setiap hari kamu sering pergi ke toilet? Randy, Randy, Halah, paling dia ke toilet mau nyontek, Bu. Bener bu kata Syafi. Kayaknya Randy ke kamar mandi mau nyontek tuh. Bu, Randy gak gigi. Halah, dia bohong, Bu. Ibu lihat saya nemu apa di sini? Ibu, ini jawaban bocoran soal. Enggak, Bu. Temui ibu nanti ketika pulang sekolah di ruang BK. Ya Allah, kenapa ada yang tega fitnah Randy? Nas, gue mau ngomong serius sama lo. Ngomong aja di sini. Ya tuh, bener. Gue peduli sama Nasa, bukan lo berempat. Jujur sama gue, lo kan yang udah taruh kertas jawaban itu di bawah kolong meja Randy. Gak usah fitnah deh lo. Ah, lo gak usah bohong deh. Gue liat kok, setiap Randy pergi ke toilet, lo dim-dim taruh kertas jawaban itu di bawah meja Randy. Iya, gue yang taruh. Emangnya kenapa? Lagi juga pasti itu cupu nyontek kan pas pergi toilet. Lagian, siapa yang gak curiga sama dia? Orang setiap hari malah izin ke toilet. Kejam lo, Nas. Jahat banget sih lo sama dia. Dia tuh sering pergi ke toilet karena dia punya trauma di setiap ujian sekolah. Gue denger itu pakai kuping gue sendiri dari mulut ibunya saat Randy dipanggil ke ruang BK waktu itu. Halah, pasti dia cuma bohong. Randy nggak bohong, Nas. Randy punya trauma di sekolah lamanya. Dia pernah dibully saat ujian, Nas. Teman sekelas selalu maksa minta jawaban ke dia. Dan lo tahu, kalau dia nggak ngasih, dia diapain? Setiap pulang sekolah, dia pasti selalu disiram sama teman-temannya. Dan karena hal itu, Randy selalu mual setiap ujian sekolah. Makanya waktu pas lagi ujian, Randy selalu pergi ke toilet. Dia trauma, Nas. Dan lo tahu, Nas, ini bukan pertama kalinya Randy pindah sekolah. Randy udah sering pindah sekolah, dan itu disebabkan karena teman-teman di sekolahnya yang sering ngebully dia. Jadi, selama ini dia korban bully. Iya, dan lo sama teman-teman lo malah ikut ngebully dia. Gua harap setelah gua jelasin ini ke lo bakal introspeksi diri dan gak akan ganggu dia lagi. Jadi selama ini gue salah. Gue udah buat mental orang hancur. Bodoh banget sih lo, Nas. Anak-anak, silakan lihat hasil ujian kalian seminggu yang lalu. Randy, selamat ya. Lo keren bisa dapat nilai tertinggi di kelas ini. Makasih, Nasa. Nasa juga hebat kok. Kok Nasa malah rangkulan sama si cupu itu sih? Gak tahu tuh. Kok mereka malah rangkulan sih? Berani banget tuh anak cupu ngerebut Nasa dari kita. Awas aja lu, Ren. Tapi seenggaknya Nasa udah ningkatin nilai Nasa, Pak. Iya, Pak. Nasa usahakan. Selalu aja kayak gini. Padahal gue udah usaha sebiasa gue. Tapi tetap aja dibilang bodoh sama Papa. Padahal Papa aja gak pernah ngeluangin waktu buat gue. Ah, sialan. Lo, kenapa, Nas? Biasalah, bokap. Papa lo marah kenapa? Padahal kan nilai lo kali ini gak turun tuh. Bokap marah gara-gara gue gak bisa dapet posisi pertama di kelas. Katanya dia malu punya anak kayak gue. Yang bener aja lo, Nas. Oh, gila aja bokap lo. Gak ada bersyukurnya sama sekali punya anak sepinter lo. Tapi kalian ngerasa gak sih? Kan selama ini Nasa selalu dapat posisi pertama di kelas. Tapi semenjak anak cupu itu masuk sekolah kita, posisi Nasa jadi direnggut kan? Nah, bener tuh kata Yasinta.
Kesimpulannya, semenjak anak cupu itu datang, posisi Nasa direbut dan itu bikin Nasa dan bokapnya berantem. Nah, berarti masalah lo itu dimulai dari anak cupu itu. Dan kenapa sekarang lo malah kelihatannya deket sama dia? Gue nggak dekat sama dia, cuma ngerasa bersalah aja. Ngerasa bersalah gimana sih, Nas? Karena lo udah ngebeli dia. Iya. Ya ilah Nas, nggak usah ngerasa bersalah lah sama dia. Lagian dia juga gak seharusnya ada di sini. Ya udah, intinya sekarang gue harus apa? Gue capek dibilang modus sama bokap gue. Caranya, Ren, gua ke bawah dulu ya anterin buku. Pagi cupu. Pagi juga Nas. Lagi ngerangkum. Boleh gue lihat? Ups, sorry. Catatannya nggak sengaja jatuh ke dalam ember. Sakit. Aduh, sorry. Tadi ngeliat jalan. aduh, maaf, gue sengaja. Ya Allah, kenapa sekarang Nasa jahat sama Randy? Padahal baru kemarin Nasa baik sama Randy. Ren, ya udah lo sabar aja. Temen gak cuma dia doang. Kan gue juga teman lo. Makasih, Tok. Randy, ini ada surat dari NASA. Makasih. Randy, gue minta maaf ya. Sebenarnya gue terpaksa ngelakuin itu karena disuruh teman-teman gue. Ada sesuatu yang pengen gue omongin sebelumnya. Temui gue ya di belakang kelas depan. Itu pasti cuma tipe NASA doang, Ren. Enggak, Randy yakin NASA pasti tulus sama Randy. Randy tunggu. NASA pasti cuma bohongin lo. Ren! NASA tolong Randy. Hahaha, mau aja lo gue kibulin anak cupu. Jadi NASA bohongin Udah deh, mending lo gak usah banyak ngomong, bocah gagu. Nyari apa lo? Nyari kacamata lo? Lu mau kacamata lu? Cari aja sendiri. Kita punya dua pilihan buat lo. Mau pindah sekolah atau lo tetap sekolah di sini tapi terus kita sisa kayak gini. Kalau orang nanya, dijawab, gagap. Udah deh Nas, mending kita pergi aja. Gak guna juga ngomong sama orang gagap kayak dia. Ya Allah, Randy nggak mau pindah sekolah. Guys, lihat deh. Si Cupu sama si
cupu mainnya. Akhirnya tahu tempat juga dia. Tapi bukannya dari dulu emang gitu ya kastanya? Gimana tuh? Siapa yang cupu, mainnya sama yang cupu. Kalian gak bosan apa nyinda orang terus? Minimal introspeksi sendiri lah. Oh, udah berani lo menantangin kita? Iya, namanya kenapa? Jangan kurang ajar ya lo. Kalian kalau punya masalahnya sama Randy, jangan libatin orang lain. Mereka nggak punya masalah sama kalian. Lo udah mulai berani ya? Kasar banget lo jadi cewek. Gak di sekolahin apa? Udah deh, mendingan kalian kurang guru. Diperang itu sama Budian. Bocah cupu itu kemana? Bu, kok Randy gak masuk sekolah sih? Randy kenapa, Bu? Sebenarnya Randy sakit, mentalnya terganggu. Jadi selama dia tidak masuk sekolah, sebab dirinya harus konsultasi khusus ke psikiater. Sebelum pergi konsultasi, Randy buat video ini untuk kalian semua. Hai semua, Randy di sini ingin berbagi pengalaman dan mengucapkan terima kasih pada kalian. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali bagi Randy untuk pindah sekolah. Ini yang ke-15 kalinya Randy pindah dikarenakan Randy sering dibully. Randy dibully karena kekurangan yang Randy punya. Iya benar, Randy gagap, mata Randy rabun, dan penampilan Randy yang culun. Setiap hari makanan Randy adalah cacian, kejahilan, dan pukulan dari teman-teman. Bahkan kalau boleh jujur, Randy capek dan rasanya Randy pindah sekolah juga percuma. Soalnya setiap Randy masuk sekolah baru pasti langsung pada menghina dan mengganggu Randy. Hati Randy sakit banget. Randy nggak kuat, fisik Randy juga. Tapi daripada fisik, batin Randy lebih tersiksa. Randy nggak kuat lagi. Randy juga manusia. Randy ingin diperlakukan kayak manusia, bukan dibully kayak gini. Tapi Tuhan maha baik. Tuhan mempertemukan Randy dengan kalian yang bisa menerima Randy. Meski ada beberapa juga dari kalian yang masih menghina dan mengganggu Randy, tetapi Randy senang karena setelah sekian lama ada juga orang yang menerima Randy sebagai teman seperti Tito. Dan untuk NASA adalah teman Randy yang paling baik. Randy sangat senang bisa berteman dengan orang sepintar NASA. Walau cuma satu hari, tapi NASA adalah salah satunya orang yang mau meminta maaf ke Randy. Randy senang, sangat senang. Randy minta maaf karena kehadiran Randy selama ini cuma buat kebahagiaan kalian terganggu. Tapi Randy janji kalau yang kalian mau emang Randy pergi, Randy akan pergi. Dan Randy cuma mau bilang satu hal, jangan pernah membuli atau menghina orang walau itu hanya tanda gurau. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu tolong ya lebih jangan yang orang lain punya. Sebab mental orang itu berbeda-beda. Jangan sampai karena rasa egois kita yang ingin membuli itu sampai membuat orang lain menderita.
jangan bangga jika kalian menghina atau membuli orang lain, karena sesungguhnya perbuatan paling jahat ialah ketika kalian bahagia di atas penderitaan orang lain. Satu lagi, Randy mau bilang kalau Randy sayang banget sama kalian. Makasih ya sudah mau jadi teman terbaiknya Randy. Udah ya, Randy pamit mau konsultasi ke dokter dulu. Randy, gue minta maaf. Harusnya gue nggak egois. Harusnya gue nggak pernah lakuin lo kayak gitu. Randy, maafin gue. Karena selama ini gue udah ngebeli lo. Gue udah bohongin lo. Dan yang paling parah, maafin gue karena gue udah mengkhianati persamaan kita yang tulus. Randy, gak apa-apa kok Nasa gak salah. Nasa baik sama Randy. Malah Randy senang kalau punya teman kayak Nasa. Lo masih mau temenan sama gue? Makasih banyak, Ren. Teman bukan hanya sekedar status, tapi tentang seberapa tulus sang kalbu menjalaninya. Mungkin kebersamaan dalam pertemanan hanya sebatas kenangan, tapi sesungguhnya jika sang kalbu begitu tulus saat merangkainya, maka kenangan itu akan tetap abadi di dalam hati. Perpisahan pasti akan selalu ada di setiap pertemanan. Namun tatkala kalbu menyatakan ingin bersama, bahkan jika perpisahan ada di depan mata, maka kebersamaan yang sudah terlukis selama ini tidak akan pernah hilang. Bagaikan melukis di atas kanvas putih. Jika kau adalah kanvas putihnya, maka kau memerlukan cat untuk membuat hidupmu lebih berwarna. Dalam menjalani kehidupan, kita memerlukan teman untuk memberikan warna pada kehidupan kita. Maka dari itu, jalani pertemanan dengan ketulusan, agar perpisahan bahkan tak dapat memisahkan sang kalbu. Sebaliknya, jika kita menjalani pertemanan dengan kebohongan, maka yang tersisa hanyalah luka dan perpisahan.